Pemirsa, sekitar ribuan pendukung Imam Bukhari dan Zainal Alim berunjuk rasa di depan Panwas Pilkada Bangkalan. Mereka memprotes proses Pilkada Bangkalan. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, kita akan segera bergabung bersama rekan kita yang sudah ada di kantor Panwas di Bangkalan, ada Jonathan Pratama. Jonathan, silakan laporan Anda. Baik, Prabu dan juga Gilang, memang hari ini sekitar 1.500 pendukung Bukhari dan Zainal Alim yang merupakan pasangan Cabuk dan Cabuk oleh KPU Bangkalan hari ini melakukan aksi massa yang mengadakan KPUD Bangkalan ini malah ditutup speaker oleh KPUD Bangkalan, sehingga menurut mereka KPUD Bangkalan telah melanggar aturan yang ada. Dan setelah mereka melaksanakan aksi di depan KPUD Bangkalan, kali ini mereka langsung bergerak menuju Panwas Pilkada Bangkalan yang berada di Jalan Veteran Bangkalan. Mereka kembali melakukan orasi dan mereka meminta kepada Ketua Panwas Bangkalan untuk melaporkan tindakan apa saja dari atas pelanggaran yang telah mereka laporkan kepada Panwas Pilkada Bangkalan. Dan hingga saat ini mereka masih belum mendapatkan hasil apa yang telah mereka lakukan. Panwas telah lakukan. Akan tapi para pengunjuk rasa ini juga menuntut yaitu dilaksanakannya pemilu kada ulang karena menilai bahwa pemilu kada di Bangkalan ini tidak mencerminkan demokrasi. Dan kemudian mereka juga menuntut seluruh komisioner KPUD Bangkalan ini dipecat karena mereka menilai bahwa seluruh komisioner KPUD Bangkalan ini tidak bekerja secara profesional. Hingga saat ini perwakilan seluruh pendukung dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan terus melakukan aksi dan mereka mendapatkan jawaban dari Panwas Bangkalan tentang penindakan dan hasil-hasil dari penyelidikan dari kasus pelanggaran selama pemilu kada Bangkalan yang telah mereka laporkan. Hingga saat ini mereka masih berkomunikasi di depan kantor Panwas untuk dengan Ketua Panwas. Demikian Gilang dan Prabu, kembali ke studio. Oke, Jonathan Pratama, terima kasih atas laporan Anda. Ya, dan pemirsa, sejumlah pengembang perumahan sudah mengambil ancang-ancang untuk menaikkan harga jual rumah. Ya, pembahasan uang muka, kredit, dan juga kenaikan tarif listrik menjadikan momentum pengembang untuk menaikkan harga jual sehingga peluang masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak nampaknya semakin kecil di tahun 2013. Kebijakan loan to value atau pembatasan uang muka kredit sebesar 30% telah memukul industri properti. Dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas yang ingin memperoleh rumah melalui skema kredit. Pembatasan uang muka minimal 30% dari harga jual rumah telah membuat jumlah rumah dengan luas tanah 70 meter persegi ke atas. Sekarang bisa ada dengan adanya pembatasan minimal 30% dan tentu tidak akan berdampak menyiapkan uang muka ini. Khususnya untuk rumah berpenghasilan rendah, ketika memang ada program khusus DP dengan jumlah. Meski demikian, kebijakan 30% uang muka kredit tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Pasalnya, pemerintah memberikan keringanan dengan memperbolehkan uang muka hanya sebesar 10% dari harga jual. Di tahun 2013, pasar properti di Indonesia diperkirakan tidak terlalu cerah. Kenaikan tarif dasar listrik juga mempengaruhi penjualan rumah kelas menengah atas. Selain itu, masalah birokrasi dan perizinan tanah dan bangunan juga menjadi batu sandungan para pengembang perumahan. Dengan adanya pembatasan uang muka kredit 30%, kenaikan tarif listrik dan hambatan birokrasi membuat para pengembang mengambil ancang-ancang menaikkan harga jual rumah. Kenaikan harga jual rumah diperkirakan sebesar 15%. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, setelah tarif listrik naik, tahun 2013 akan diwarnai dengan kenaikan belasan ruas tol yang ada di seluruh Indonesia. Dan di antaranya ruas tol yang naik adalah ruas tol Suramadu, Jawa Timur, dan juga ruas tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat. Di tahun 2013 ini, pemerintah berencana menetapkan kenaikan tarif untuk 15 ruas jalan tol. Adapun 15 ruas tol yang akan naik, diantaranya tol Jakarta Bogor Ciawi atau Jagorawi, tol Jakarta Tanggerang, tol Surabaya Gempol, dan tol Cikampek Purwakarta Padalarang. Kenaikan tarif tol didasarkan pasal 48 Undang-Undang 38 tahun 2004 dan PP nomor 15 tahun 2005 mengenai jalan tol.
Khususnya pasal 68 mengatur soal evaluasi dan penyesuaian tarif tol yang dilakukan setiap 2 tahun sekali yang disesuaikan dengan inflasi. Itu ada di undang-undang, itu ada di PP, gitu. Jadi memang mau tidak mau, selama dia memenuhi SPM, standar pelayanan minimum, tidak ada alasan tidak dinaikkan tarif. Dan naiknya tarif itu kan bukan dicari-cari, sesuai dengan inflasi. Sesuai dengan inflasi kan banyak sekian, naik sekian. Kementerian Pekerjaan Umum telah merilis 15 ruas tol yang akan mengalami kenaikan tarif antara 8-10% sesuai laju inflasi selama 2 tahun terakhir. Dari 15 ruas tol akan naik tarifnya adalah tol Suramadu Jawa Timur dan tol Jagorawi Bogor yang naik rata-rata sebesar Rp500 sampai Rp2.500. Rizky Ayu, Yudil Adha, Metro TV. Yang berikut kenapa Amerika berusaha mencegah jurang fiskal dengan meloloskan RUU untuk memperpanjang masa pemotongan pajak bagi warga korban krisis global. Ya, dan Helmi Yohanes melaporkannya langsung dari Washington DC, Amerika. Pemirsa, Senat Amerika meloloskan RUU untuk memperpanjang program pemotongan pajak bagi warga dan pemberian tunjangan pengangguran bagi 2 juta korban PHK. RUU ini disetujui Senat pada Juni hari tahun baru, dan kini DPR Amerika harus membahas apakah juga akan menyetujui atau menolak RUU versi Senat itu. Warga Amerika menyambut tahun baru. Senat masih bersidang di tengah malam dan meloloskan RUU sekitar 2 jam melampaui tenggat waktu jurang fiskal. Karena Senat melewati tenggat waktu tengah malam, secara teknis kenaikan pajak bagi warga Amerika sudah berlaku. Tapi Kongres bisa membatalkan kenaikan ini apabila DPR menyetujui RUU versi Senat. Wakil Presiden Joe Biden memegang peran penting dalam menjembatani kesepakatan ini dan mengatakan dia berharap RUU bisa disetujui DPR meski belum jelas benar. You shouldn't predict how the Senate's going to vote before they vote, and number two, you surely shouldn't predict how the House is going to vote. Isi RUU versi Senat ini antara lain akan memperpanjang pemotongan pajak bagi warga berpenghasilan di bawah $400.000 setahun. Tapi sebaliknya menaikkan pajak bagi warga dengan pendapatan di atas $400.000 dan memperpanjang tunjangan pengangguran bagi sekitar 2 juta orang. DPR Amerika akan membahas RUU versi Senat itu pada hari tahun baru ini dan diharapkan bisa segera menyetujuinya sebelum perekonomian terguncang oleh kenaikan pajak. Hingga Selasa sore, yakni pada hari tahun baru di Amerika, baik kubu Demokrat maupun Republik di DPR Amerika membahas secara internal RUU versi Senat itu. Tapi DPR sendiri belum menjadwalkan kapan akan melakukan pemungutan suara. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ini kita kembali ke Ya, dan pemirsa jangan kemana-mana karena Metro Siang masih akan segera kembali dengan informasi dari dunia olahraga. Tetap bersama kami.